Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Febrina dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya bermaksud untuk memberikan penjelasan atau penyuluhan obat terhadap diri sendiri untuk menjaga sistem imun di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di aula Desa Ciwidey ini. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ciwidey yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penyuluhan mengenai obat ini. Baik, apakah di sini Bapak dan Ibu tahu apa sih itu pengobatan terhadap diri sendiri dan bagaimana cara untuk melakukan pengobatannya? Ya, pengobatan terhadap diri sendiri atau bisa disebut dengan swamedikasi merupakan suatu cara atau tindakan yang dapat Bapak dan Ibu lakukan terhadap diri sendiri untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan tentunya tanpa harus adanya pengawasan dari dokter dan tanpa menggunakan resep dari dokter. Adapun obat yang dapat digunakan untuk kita melakukan pengobatan terhadap diri sendiri atau bisa disebut dengan swamedikasi terdiri dari dua macam obat ya. Yang pertama itu ada obat bebas dan yang kedua ada obat bebas terbatas. Nah, apakah di sini Bapak atau Ibu tahu apa sih obat bebas dan apa sih obat bebas terbatas? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan tunjukkan apa sih obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun sebelumnya, yang disebut dengan obat bebas yaitu obat yang dapat kita berikan tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Nah, contohnya yaitu seperti ini, Bu. Ini merupakan obat bebas di mana di sini ada logo berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, ini adalah obat bebas, Bu. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat kita konsumsi tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Namun, obat bebas terbatas ini memiliki tanda yaitu P1 sampai P6. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari obat bebas terbatas. Nah, ini merupakan contoh dari obat bebas terbatas di mana terdapat logo berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dan ini memiliki peringatan khusus yaitu P1 sampai P6 di mana salah satunya ini P1. Awas obat keras, baca aturan pakainya. Bagaimana Bapak dan Ibu sekarang sudah tahu kan apa itu swamedikasi dan obat apa saja yang dapat kita konsumsi untuk pengobatan terhadap diri sendiri? Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19? Ya, betul Bu. COVID-19 atau bisa disebut dengan coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini bisa menyerang pernapasan, di mana bisa menularkan antara manusia ke manusia. Penularan dari COVID-19 ini tentunya harus kita waspadai ya, Ibu dan Bapak sekalian, karena penularan virus ini sangatlah cepat. Nah, penularan dari COVID-19 ini bisa melalui percikan dari air liur penderita COVID-19 ataupun bisa kita tertular dari tangan yang tidak bersih karena terkontaminasi dari percikan air liur dari seorang penderita COVID. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka pencegahan pun harus dilakukan agar terhindar dari virus corona. Selain kita mengonsumsi makan makanan yang bergizi, tentunya dengan adanya buah dan sayuran, tentunya kita harus membutuhkan suplemen kesehatan agar dapat membantu meningkatkan sistem imun. Nah, apakah di sini Bapak dan Ibu sudah tahu suplemen apa yang bisa digunakan ketika masa pandemi seperti ini? Ya, betul. Salah satunya yaitu vitamin C. Namun selain vitamin C, di sini suplemen kesehatan ada vitamin A, vitamin D, vitamin E. Nah, semua vitamin itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan sistem imun. Ibu dan Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa vitamin A ini sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi. Nah, selanjutnya ada vitamin C, di mana vitamin C ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C ini dapat bermanfaat untuk meregenerasi sel baru, di mana sel-sel yang sudah lama dibersihkan kemudian digantikan dengan sel yang baru. Selain itu bermanfaat untuk pembentukan kolagen terhadap kulit. Nah, selanjutnya ada vitamin D. Nah, sumber dari vitamin D ini selain dari buah dan sayur, selain dari suplemen yang kita konsumsi ini ya Bu, dapat bersumber dari sinar matahari. Makanya ketika ada pasien COVID-19 sangat dianjurkan untuk berjemur. Vitamin D ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, semua vitamin-vitamin yang tadi saya sebutkan bisa Ibu dan Bapak beli di apotek ataupun toko obat sekitar ya Bu, karena itu bisa dikonsumsi untuk diri sendiri tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mengenai pengobatan terhadap diri sendiri untuk menjaga sistem imun di masa pandemi. Nah, tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan terdiri dari 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan pastinya selalu pakai masker. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.